Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to English Asik. So today we are gonna learn about past participle. Sebelumnya saya juga telah membahas mengenai present participle dan tentunya videonya telah saya upload juga di channel ini. Jadi untuk teman-teman boleh banget untuk cek videonya di channel ini. Anyway, today we are gonna learn about past participle. Teman-teman, apakah pernah mendengar apa itu past participle? So, what is past participle? Mmm, Mungkin teman-teman jarang yang mendengar past participle, tapi teman-teman saya yakin sering banget mendengar verb three atau, kata kerja bentuk ketiga. Nah, verb three itu merupakan sebuah past participle. Jadi, sebuah kata kerja verb bentuk ketiga atau verb three itu merupakan past participle. Nah, verb tersebut ada yang berupa regular verb dan juga irregular verb. Nah, regular verb itu adalah, yang konsisten, sedangkan irregular verb itu adalah, tidak konsisten. Oke, saya di sini mempunyai contoh-contohnya, ada dig, dug, dug, ada learn, learned, learned, ada live, lived, lived, ini regular verb, ada see, saw, seen, nah ini irregular verb karena dia tidak konsisten, dan lain sebagainya. Ya, bisa dilihat ada beberapa contohnya, banyak sekali tentang past participle. Nah, kita beralih ke the function of the past participle. Nah, apa sih teman-teman fungsi dari past participle itu di dalam sebuah kalimat? Nah, fungsi past participle di dalam sebuah kalimat itu ada dua. Pertama, ada sebagai verb dan juga sebagai adjective. Nah, jadi teman-teman walaupun, past participle tadi yang sudah saya sebutkan bahwa past participle ini merupakan verb bentuk tiga, tetapi fungsinya past participle ini bisa berperan sebagai adjective juga. Jadi, let's see. Pertama, as a verb. Nah, ketika past participle digunakan sebagai as a verb, itu pada perfect tense dan juga passive voice. Dan past participle yang digunakan dalam sebagai verb itu cirinya ia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana sih contohnya? Maksudnya tidak bisa berdiri sendiri. Oke, di sini pada perfect tense. I have paid the bill. Nah, paid ini merupakan past participle as a verb. Dikatakan tidak bisa berdiri sendiri, itu bahwasanya sebelum past participle, di sini ada have. Yang mana have ini adalah modals. Jadi ketika past participle diikuti dengan modals ataupun to be, maka past participle tersebut berperan sebagai verb. Contoh lainnya juga ada di sini. Those toddlers have been sleeping for an hour. Been di sini adalah past participle as a verb. Tentunya di sini dalam kalimat perfect continuous, present perfect continuous. Di sini juga ada he had painted the wall in green. Nah, sebelum ada verb di sini ada had. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Selalu diikuti dengan modals pada perfect tense. Oke, selanjutnya di sini ada berperan sebagai verb pada passive voice. Nah, sama seperti di perfect tense, bahwasanya verb di sini nggak bisa berdiri sendiri, selalu ada diikuti dengan to be. Contohnya di sini, that room is cleaned every day. Nah, di sini ada is, to be. Sebelum past participle itu ada to be. Maka ketika diikuti dengan to be, maka past participle tersebut berperan sebagai verb dalam passive voice. Ya. Di sini juga di bawahnya ada the book will be read by me. Di sini juga ada be sebelum read.
ya. Maka di sini past participle di sini berperan sebagai verb dalam passive voice. Oke. Kita next. Nah, di sini as an adjective berperan sebagai kata sifat. Nah, berperan sebagai kata sifat ketika past participle tersebut menerangkan noun pada noun phrase dan juga noun di depan passive voice atau reduced adjective clause. Nah, pertama di sini pada noun phrase. Apa sih itu noun phrase? Noun phrase itu gabungan antara adjective dan juga noun. Di sini contohnya ada frozen food, cooked meals, hidden treasure. Nah, itu adalah bentuk dari noun phrase. Jadi, ketika past participle berperan sebagai adjective pada noun phrase, itu tidak diikuti dengan verb lainnya juga. Maksud saya dengan modal lainnya. Berbeda dengan tadi as a verb pada perfect tense. Contohnya di sini, can I have a glass of boiled water? Boiled di sini sebagai past participle as an adjective. Jadi bukan verb ya teman-teman, walaupun memang di sini bentuknya verb ketiga. Tapi di sini dia bergantung kepada noun phrase. Boiled water. Nih, boiled water. Di sini juga a frozen yogurt. Sama ya, ini noun phrase juga. Oke. Yang kedua, as adjective pada reduced adjective clause. Nah, di sini saya mempunyai contoh kalimat the math problem which has been solved by him is difficult. Ini pada asalnya kalimatnya seperti ini. Ini adalah kalimat kalimat passive voice. Karena dipasifkan. Di sini ada has been solved. Nah, ketika dalam bentuk seperti ini, sebelum dirubah menjadi reduced adjective clause, ini bentuknya masih as a verb. Karena di sini ada to be. Ya. Oke. Kita bisa reduce loh. Nah, gunanya apa sih untuk reduce itu? Gunanya adalah supaya mempersingkat kalimat. Gitu. Nah, di sini arti dari kalimat ini soal matematika yang telah dipecahkan tersebut sangat sulit. Ya, that's why saya bilang bahwa ini adalah passive voice karena ini bentuk kalimatnya adalah dipecahkan. Ketika ada kata di, bahwa itu merupakan sebuah passive voice. Oke, kita lihat ketika di reduce. The math problem which has been. Ini kita bisa hapus. Ketika mau reduce, solved is difficult. Maka ketika sudah di-reduce, menjadi seperti ini. The math problem solved is difficult. Nah, jadi solved di sini bentuknya bukan lagi verb, melainkan adjective. Ya. Ketika solved di sini, past participle di sini tidak diikuti dengan modals, dengan to be, ini setelah subjek, langsung saja kepada past participle, maka sudah dipastikan ini merupakan adjective, bukan lagi verb. Ya. Sedangkan verbnya mana? Nah, verb dalam kalimat ini, yang ini tadi, is, gitu. Jadi, solve di sini menerangkan si math problem. Oke. So, kita next. Jadi teman-teman, begitulah past participle. Di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa jika past participle diikuti oleh have, has, atau had, dan juga to be, maka past participle tersebut merupakan sebuah verb.
Sebaliknya, jika tidak diikuti oleh apapun, maka past participle tersebut merupakan sebuah adjektif. Jadi gampangnya teman-teman cara membedakannya adalah ketika diikuti dengan has, have, atau had, ataupun to be, maka itu merupakan sebuah verb. Sedangkan jika tidak diikuti oleh apapun setelah subjek langsung kepada past participle, maka merupakan adjektif. Di sini ada contohnya lagi ya, supaya lebih jelas gitu. Nah, di sini, ini ada has, maka adalah past participle di sini berperan sebagai verb. Sedangkan di sini, setelah subjek tidak ada apapun, maka dia bisa berdiri sendiri gitu. Langsung kepada past participle, maka past participle di sini bukan merupakan verb, melainkan adjective. Oke teman-teman, sebetulnya setelah ini ada practice, namun mengingat ini durasi video ini sudah panjang, jadi saya akan bagi videonya antara practice dan juga materi menjadi 2 bagian. Jadi untuk teman-teman yang ingin practice past participle ada di video selanjutnya, yaitu di video part 2. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to watch the part 2 for the practice of the past participle. Dan see you on the next video. Bye.